Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi umurin tukhalifu fiha al-mar'atu ar-rajula fi sholati. Wa dzakara al-musannifu dzalika biqaulihi wal mar'atu tukhalifu ar-rajula fi khamsati asya'a. Farrajulu yujafi ayyarfa'u mirfaqaihi an janbaihi wa yukilu ayyarfa'u batanahu an fakhdaihi fir ruku'i was sujudi wa yajharu fi mawdi'il jahri wa taqaddama bayanuhu fi mawdi'ihi wa idza nabahu ay asabahu syai'un fi sholati sabbaha fayaqulu subhanallah because dzikri faqat au ma'al i'lami au atlaqa lam tabtul sholatuhu awil i'lami faqat batalat wa auratur rajuli ma baina suratihi wa rukbatihi amma huma falaisa minal aurati wa lama fawqahuma wal mar'atu tukhalifur rajula fil khamsatil madhkurati fa innaha tadumu ba'daha ila batin fatul siku batanaha bifahdaiha fi ruku'iha wa sujudiha wa tahfadhu sautaha in sholat bihatratir rijalil ajanibi fa in sholat munfaridatan anhum jaharat wa idza nabaha syai'un fi sholati safaqat bidarbi batinil yamini ala dhahri shimali falau darabat batanan bi batanin bi qasdil labi walau qalilan ma'a ilmi tahrimi batalat sholatuha wal hunta kal mar'ati wa jami'u badanil mar'atil hurrati auratun illa wajhaha wa kaffaiha wa hadhihi auratuha fi sholati amma kharija sholati fa auratuha jami'ul badani wal ammatu karrajuli fi sholati fatakunu auratuha ma baina suratiha wa rukbatiha. Faslun fi umurin tukhalifu fiha al-mar'atu ar-rajula fi sholati. Fasal ini menjelaskan beberapa hal atau perkara yang berbeda antara perempuan dan laki-laki ketika di dalam sholat. Wa dzakara al-musannifu dzalika biqaulihi, yang mana hal-hal tersebut sudah dituturkan oleh musannif di dalam qaulnya. Wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya'a. Perempuan itu berbeda dengan laki-laki dalam 5 perkara. Farrajulu yujafi ayyarfa'u mirfaqaihi an janbaihi, yaitu seorang laki-laki itu merenggangkan ataupun mengangkat kedua sikutnya dari lambungnya. Wa yukilu ayyarfa'u batanahu an fakhdaihi, kemudian mengangkat perutnya dari kedua pahanya fir ruku'i was sujudi, ketika ruku dan sujud. Wa yajharu fi mawdi'il jahri, selanjutnya mengeraskan suara pada tempatnya. Wa taqaddama bayanuhu fi mawdi'ihi, yang mana keterangan keras itu sudah dijelaskan pada babnya. Wa idza nabahu ay asabahu syai'un, apabila ada sesuatu yang berkenaan dengan laki-laki fi sholati, ketika di dalam sholat, sabbaha, maka membaca tasbih, fayaqulu subhanallah, dengan mengucapkan kalimat subhanallah, because dzikri faqat, dengan tujuan berzikir, au mal ilami, ataupun disertai dengan memberitahu, au atlaqa, ataupun mutlak tanpa tujuan apa-apa, lam tabtul sholatuhu, maka sholatnya itu tidak batal. Awil ilami faqat, ataupun bertujuan untuk memberitahu saja, batalat, maka sholatnya itu batal. Wa auratur rajuli, kemudian auratnya seorang laki-laki yaitu ma baina suratihi wa rukbatihi, yaitu perkara yang berada di antara pusar dan lututnya laki-laki. Amahuma, adapun pusar dan lutut, falaisa minal aurati, itu bukan termasuk aurat. Walama fawqahuma, begitu juga dengan perkara yang berada di atasnya. Jadi di pasal ini menjelaskan tentang hal-hal yang berbeda antara perempuan dan laki-laki ketika sholat. Yang mana musannaf sudah menuturkan di dalam qaulnya itu ada 5 perkara. Yang pertama yaitu seorang laki-laki itu merenggangkan ataupun mengangkat kedua sikutnya
dari kedua pahanya. Berbeda dengan perempuan, apalagi apabila perempuan yaitu mengumpulkan sebagian anggota dengan anggota yang lain dengan menemukan perutnya dan pahanya, kedua pahanya ketika ruku dan sujud. Kemudian yaitu mengeraskan suara pada tempatnya. Yang mana tempatnya yaitu pada sholat subuh, kemudian sholat subuh 2 rakaat pertama, sholat isya dan maghrib, dan sholat Jumat dan sholat 2 hari raya. Berbeda dengan perempuan, apabila perempuan sholat berada di antara orang laki-laki, yang mana laki-laki itu bukan muhrimnya, maka itu tidak diperbolehkan untuk mengeraskan suaranya. Tetapi jika dia sholatnya sendirian, maka disunahkan untuk mengeraskan suara pada tempatnya. Kemudian apabila seorang laki-laki ada sesuatu ataupun kesalahan dalam sholat, ketika kesalahan dalam sholat, maka mengucapkan kalimat subhanallah yang mana bertujuan untuk berzikir atau disertai dengan memberitahu, itu tidak membatalkan sholat, walaupun itu bertujuannya tanpa tujuan, itu juga tidak membatalkan sholat. Berbeda dengan jika tujuannya itu hanya memberitahu saja, maka itu membatalkan sholat. Dan apabila perempuan, ketika ada sesuatu yang berkenaan dengan perempuan ketika dalam sholat, maka menepuk tangannya atau bertepuk tangan dengan cara menepukkan telapak tangan bagian dalam tangan kanan yang ditepukkan dengan bagian atas tangan kiri, dan apabila perempuan itu menemukan bagian dalam tangan kanan dengan bagian dalam tangan kiri disertai dengan bertujuan dengan bermain-main, walaupun itu hanya sedikit, padahal dia tahu atas keharaman tersebut, maka sholatnya itu batal. Kemudian yang terakhir yaitu auratnya seorang laki-laki, yaitu perkara yang berada di antara pusar dan lututnya laki-laki, yang mana pusar dan lutut itu bukan termasuk aurat. Begitu juga perkara yang berada di atasnya. Dan auratnya perempuan yaitu seluruh anggota badan kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.